warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur sebelum, selama, dan sesudah pandemi COVID-19 pada tahun 2018 hingga 2025. Pada bab 1 ini, latar belakangnya merupakan PT Indofood CBP Sukses Makmur merupakan terdiri dari industri barang konsumsi atau consumer goods, merupakan salah satu sektor vital dalam perekonomian Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sekitar sektor yang itu dikenal memiliki karakteristik defensif, di mana permintaan produk cenderung stabil meski terjadi gejolak ekonomi. Namun stabilitas ini diuji secara signifikan saat pandemi COVID-19 melanda pada awal 2020 yang menyebabkan disrupsi rantai pasok global, fluktuasi nilai tukar, dan perubahan. Dan pada tahun 2020, PT ICBP mengakuisisi strategis Financial Company Limited senilai 2,9 miliar US dollar. Langkah ini merupakan salah satu aksesi tingkat batas terbesar yang telah dilakukan oleh perusahaan Indonesia dengan mengakuisisi Financial. Dan secara resmi juga, manufaktur dan distribusi mie instan di 8 negara kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara tidak menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan perilaku konsumen di masa depan. ICBP juga menetapkan kerangka kerja keberlanjutan dan komprehensif. Dengan meningkatkan keterlibatan dalam program daur ulang plastik dari sisi produk, ICBP juga merespon dan tren kesehatan global dengan memperluas lini produk nutrisi dan makanan khusus, termasuk makanan bayi seperti SAN dan Promina. Nah, pada bab 3 ini kita akan menghitung tentang rasio-rasio keuangan. Di sini, yang pertama kita akan menghitung tentang rasio solvabilitas. Pada rasio solvabilitas di sini, kita hanya menghitung debt to equity ratio, yang mana rumusnya adalah jumlah hutang dibagi modal sendiri dikali 100. Bisa dilihat pada 2018, yang hasilnya adalah 0,93%. Di sini bisa dilihat mulai dari 2018 hingga 2024. Selanjutnya pada rasio profitabilitas, pada rasio ini kita menghitung terdapat 3. Yang pertama net profit margin, ROA, dan ROE. Bisa dilihat net profit margin rumusnya adalah EBIT dibagi penjualan dikali 100. Pada 2018 bisa dilihat hasilnya adalah 6,76%. Di sini bisa dilihat dari 2018 hingga 2025 NPM-nya. Selanjutnya ada ROA atau return on asset. Pada ROA sendiri rumusnya adalah EBIT dibagi jumlah aktiva dikali 100. Di sini bisa dilihat pada 2018 ROA-nya adalah 14,1%. Hingga 2025 adalah 4,56%. Dan ROA-nya sendiri adalah rumus ROA sendiri adalah EAT dibagi modal sendiri dikali 100. Yang mana pada 2018 hasilnya adalah 21,7%. Dan pada 2025 adalah 13,6%. Selanjutnya adalah kinerja saham. Di kinerja saham sendiri, kita menghitung price to earning ratio dan price to book value. Mengapa di sini kami tidak menyantumkan rumusnya? Karena pada kinerja saham sendiri kita mencari hasilnya di Bursa Efek Indonesia. Bisa dilihat pada 2018 price to book value 2018 adalah 1,95 dan pada 2025 1,34%. Di sini pertumbuhan, sebelum kita menghitung pertumbuhan itu sendiri, kita harus mengetahui nilai aset, nilai liabilitas, nilai equity, nilai sales atau penjualan, dan nilai EBT. Di sini rumusnya seluruh pertumbuhan adalah A itu sendiri adalah tahun sekarang atau tahun 2018, aset tahun 2018 dikurangi aset tahun sebelumnya pada 2017 dibagi tahun sebelumnya dikali 100 dengan hasilnya 8,688. Mengapa pada pertemuan ini kami pada tahun 2025 tidak terdapat perhitungannya? Karena pada tahun 2025 sendiri itu belum ada belum keluar laporan keuangan pada tahun 2025. Jadi pertumbuhan pada 2025 kita tidak mencantumkan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan hasil perhitungan rasio. Sebelumnya itu kita akan membahas rasio profitabilitas dulu ya. Di sini bisa dilihat rasio profitabilitas. Di sini terdapat NPM-nya sendiri, ROA, ROE. Yang mana bisa dilihat pada tahun 2018 hingga 2025, sini sudah tercantum. Tentang hasil perhitungan tadi, jadi kita akan menganalisa tentang
Pembahasan hasil perhitungan rasio. Di sini bisa dilihat kita akan membahas tentang rasio profitabilitas terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat ada tabel tentang ada NPM, ROA, ROE pada tahun 2018 hingga 2025. Dan di sini bisa dilihat pada grafik indikator rasio profitabilitas yang mana pada tahun 2020 ini adalah bukti ketahanan bisnis consumer goods saat sektor lain hancur karena pada COVID 2019 Indofood justru menikmati permintaan tinggi karena mie instan sendiri itu juga adalah bahan pokok prioritas masyarakat saat lockdown. Jadi terdapat peningkatan ya. Dan kembali lagi pada tahun 2023 menjadi stabil karena berdampak pada dana yang dibagikan pada para pemilik saham di PT Indofood. ROE pada tahun tersebut menurun hingga 0,41%. Penyebab utamanya sendiri itu karena terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, yang mana faktor krusialnya itu gandum juga menjadi bahan baku utama untuk mie instan. Jadi perang itu menyebabkan harga gandum melonjak drastis, sehingga beban pokok penjualannya itu mahal ya. Pricing power-nya, PT Indofood juga berhasil menaikkan harga jual produk seperti harga Indomie yang naik. Untuk menutupi kenaikan biaya baku, konsumen terbukti tetap loyal karena pada tahun 2023 ya, meskipun udah naik harganya itu, para konsumen itu tetap loyal, tetap membelinya karena naik itu para konsumen tetap membeli bahan Indomie tersebut. Namun pada tahun 2023 sampai 2024 juga membuktikan bahwa kemampuan untuk memulihkan margin sebelum keuntungan kembali pada yang lebih tinggi daripada masa sebelum pandemi. Jadinya pada tahun 2024, 2023 hingga 2025 ini mereka kembali stabil seperti tahun sebelum pandemi. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Di sini bisa dilihat rasio solvabilitasnya udah tertera pada tahun 2018 hingga 2025. Nah, pada rasio solvabilitas itu yang mana perusahaan itu untuk melunasi seluruh utangnya atau jangka pendeknya jika perusahaan dibubarkan. Yang mana Indofood itu memiliki struktur modal yang sangat konservatif. Jadinya bisa dilihat di sini masih stabil ya antara 2020 meskipun pada 2019 ini agak menurun tapi masih stabil. Tapi juga pada tahun 2020 juga PT Indofood mengakuisisi Pinnacle Companies Limited senilai 2,9 miliar US dollar. Yang mana melonjak jadinya kan pada 2019 masih rendah ya. Tapi pada 2020 juga melonjak karena mengakuisisi Pinnacle Company itu sendiri. Dan juga pada tahun 2024 itu sudah stabil karena mereka resiko solvabilitas mereka sudah kembali aman karena di bawah 1 kali perusahaan itu mampu juga membayar seluruh kewajibannya. Selanjutnya kinerja saham. Di sini kinerja saham sudah terdapat indikatornya. Ada price to earning dan price to book value pada tahun 2018 hingga 2025. Nah, secara umum itu juga harga saham perusahaan ini dinilai cukup wajar dan stabil oleh para investor. Karena terlihat dari angka perbandingan harga saham yang terdapat laba yang rata-rata kisaran 14 hingga 16 ya. 16. Memang sempat ada lonjakan pada tahun 2022. Nah, di sini pada tahun 2022 juga terjadi lonjakan ya. Menjadi 21,12%. Tapi karena keuntungan perusahaan itu sedang turun drastis saat itu. Bukan karena harga sahamnya dan kelemahannya, tapi keuntungan perusahaan kembali membaik angka penilaiannya. Tapi di sisi lain, kita bisa melihat perbandingan price to book value-nya dibandingkan dengan kekayaan perusahaan atau PBV, terlihat tren yang menarik pada tahun 2020. Di sini pada tahun 2020 sangat menarik ya. Karena harga saham itu sangat tinggi, hampir 4 kali dari nilai aset. Maka juga investor juga optimis untuk pembelian perusahaan baru. Namun pada tahun 2025 mengalami penurunan dengan penurunan ya. Selanjutnya yakni pertumbuhan. Nah, pertumbuhan di sini, tadi saya udah jelaskan tentang kategori menghitung pertumbuhannya sendiri. Kita harus mengetahui nilai aset, liabilitas, equity, sales, dan EBT. Baru kita bisa menghitung pertumbuhan.
Lah, pada data keuangan 2018 hingga 2024 menunjukkan perubahan struktur yang sangat drastis pada tahun 2020. Pada tahun tersebut juga total asetnya di sini yang awalnya 38 menjadi 103 ya. Mungkin karena terjadinya akuisisi dengan Pin & Hill tadi itu ya, Pin & Hill Company, yang mana konsekuensi dari strategi ini terlihat dari kinerja laba tahun 2020 yang stagnan atau pertumbuhan EBIT-nya hingga 0,00 di sini. Keuntungannya masuk kemungkinan besar habis digunakan untuk membayar beban bunga dari utang tersebut. Namun, pada sisi operasionalnya, bisnis perusahaan terbukti sangat sehat karena bisa terlihat dari penjualannya, sales ini selalu tumbuh positif setiap tahunnya, meningkat gitu ya. Ini pada salesnya selalu meningkat ya setiap tahunnya, selalu meningkat. Tantangan utama perusahaan ini pada kestabilan laba, tren laba sebelum pajak atau EBIT-nya sendiri lihat sangat fluktuasi atau naik turun. Jadi ini, turun, naik, 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 turun, naik ya. Pada tahun 2021 bisa dilihat ini tersebut penjualan sedang naik ketimbang mengindikasi pada profit perusahaan sangat sensitif terhadap faktor eksternal di luar operasional seperti fluktuasi nilai tukar kurs atau beban keuangan yang menekan margin keuntungan. Di sini saya sudah menjelaskan tentang rasio-rasio, selanjutnya bab yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari PT Analisis Kinerja Keuangan PT Indofood pada tahun 2018 hingga 2025 menunjukkan perjalanan korporasi yang dinamis dengan dimulai dari fase pra-pandemi hingga setelah pandemi dengan adanya pada tahun 2020 itu mengakuisisi Pin & Hill senilai 2,9 miliar US dollar yang menyebabkan lonjakan aset sekaligus liabilitas secara drastis di tengah tantangan pandemi COVID-19. Namun pada masa pandemi 2020 masa pasca pandemi pada tahun 2023 hingga 2025 itu berhasil menunjukkan pemulihan yang solid dengan mengembalikan margin ke level tinggi melalui strategi penetapan harga yang efektif perusahaan dengan menyerahkan kembali struktur modalnya. Dan yang terlihat dari rasio uang kembali ke level aman pada tahun 2025. Dan di sini juga kami merekomendasikan pada bagi manajemen perusahaan PT Indofood. Aku udah baca anjir. Di sini kami akan merekomendasikan tentang PT Indofood CBP Sukses Makmur melakukan refinancing jika suku bunga global mulai turun. Dan untuk bagi investor sendiri, peluang investasinya dengan rasio PBV pada tahun 2025 yang berada di level terendah dalam 7 tahun terakhir, yakni 1,34 kali. Sementara fundamental perusahaan telah pulih, ROE dan MPM-nya itu sudah membaik. Jadi bisa dipertimbangkan sebagai pilihan investasi jangka panjang yang potensial. Dan yang kedua yakni fokus pada dividen. Karena stabilitas penjualan yang konsisten, tumbuh positif menjanjikan arus kas yang sehat, sehingga investor dapat mengharapkan pembagian dividen yang stabil setelah masa pemulihan ini. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.